Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Sementar, dan Bapak Amiruddin, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di dalam forum ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk mengenai ini pelaporan masalah implementasi yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, kami mengambil judul peningkatan kompetensi guru melalui proses pembelajaran mendalam di SDN Bogor Kidul. Di dalam ini latar belakang di SDN Bogor Kidul adalah kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kompetensi guru yang berada di garis depan proses pembelajaran dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Proses yang menuntut kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan untuk memecahkan masalah secara kompleks, yang dikenal sebagai pembelajaran mendalam atau double learning. Pembelajaran mendalam mendorong siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara mendalam dan menerapkannya dalam konteks nyata. Di dalam kesenjangan antara kompetensi guru yang ideal dengan kompetensi guru yang ada saat ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembelajaran yang holistik. Hal ini membuat peserta didik kurang memiliki keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, dan kreativitas yang dibutuhkan untuk era ini. Biasanya juga Kidul berinisiatif untuk melakukan pergeseran paradigma dengan menerapkan proses pembelajaran. Di dalam tujuan program yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru SDN Kidul dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyebarkan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan di kalangan guru. Tahapan pelaksanaan program yaitu akses dengan cara mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang. Yang kedua, perencanaan program tindak lanjut, implementasi langkah-langkah pembelajaran, dan measure, reflect, and change. Akses perencanaan mengumpulkan data awal melalui diskusi, refleksi guru, dan masukan siswa. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, peluang pembelajaran yang dihadapi. Guru bersama-sama mengidentifikasi isu-isu pembelajaran yang terjadi di kelas, baik dari sisi proses mengajar maupun belajar siswa. Kebutuhan guru yaitu pemahaman prinsip pembelajaran mendalam, berkesan dan bermakna, mengembirakan dalam kerangka pembelajaran mendalam dan strategi praktis yang sesuaikan dengan konteks kelas. Tantangan di sini dari SDN ada keterbatasan konsep pembelajaran mendalam.
yaitu banyak guru hanya memahami secara permulaan dan kesulitan menerjemahkan filosofi seperti mindful learning, mindful learning, dan joyful learning, yaitu berkesadaran bermakna dan menggembirakan ke dalam praktek kelas yang nyata. Terus perubahan pola pikir dari mindset, guru masih terbiasa dengan pola pengajaran yang berpusat pada guru atau teaching center dan berorientasi pada penyelesaian materi. Sebenarnya pengubahan pola pikir ini menjadi growing set yang berpusat pada siswa dan proses, bukan hanya hasil akhir, adalah merupakan suatu tantangan besar. Terus keterbatasan kompetensi pedagogis inovatif di dalam pembelajaran mendalam. Di sini menuntut guru menguasai metode seperti project based learning, diskusi mendalam, dan asesmen adaptasi. Kompetensi ini belum merata di semua guru. Walaupun ada tantangan, tetapi juga ada peluang adanya komitmen yang kuat, di mana di SDN Bukit Kidul saya sendiri mensupport untuk guru-guru di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat diwujudkan dalam dukungan alokasi dana dan alokasi waktu. Peluang yang kedua yaitu semangat inovasi guru muda, di mana guru-guru kami di sekolah kami itu 8 guru itu semuanya guru muda, kelahiran dari 89. Nah, di sini sekolah telah di dalam guru muda ini punya semangat inovatif terhadap terbukanya terhadap inovatif dan teknologi dalam pemanfaatan sebagai agen perubahan. Kemudian yang ketiga, komunitas belajar di sekolah. Sekolah kami sudah memiliki komunitas tersendiri untuk musyawarah guru dan mata pelajaran dan guru kelas. Tantangan di mana di dalam implementasi atau pelaksanaan di sini, yaitu pretest, sosialisasi konsep pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam, terus melakukan suatu diskusi guru berbagai masalah pembelajaran masing-masing, guru merancang RPP atau ATP, presentasi dan uji coba strategi pembelajaran mendalam, dan praktek pembelajaran mendalam. Di dalam monitoring di sini melakukan observasi proses pelatihan, yaitu keterlibatan guru, pemahaman materi, dan kesesuaian dengan tujuan. Menilai hasil produk guru, RPP dan ATP, media pembelajaran jadwal, mengukur pencapaian indikator, yaitu peningkatan pemahaman, penerapan praktek pembelajaran mendalam, serta pengalaman belajar guru. Monitoring melakukan observasi proses pelatihan, keterlibatan guru, pemahaman materi, dan kesesuaian dengan tujuan, menilai hasil produk guru, RPP atau ATP, media pembelajaran juga refleksi, mengukur ketercapaian indikator, peningkatan pemahaman, penerapan praktek pembelajaran, serta pengalaman guru. Kok enggak ya? Enggak
nyambung Pak. Sudah nyambung Pak. Sudah. Lagi. Ini Bapak Ibu analisis hasil monef dari kami, di mana dari 5 guru itu mendapatkan dari rentang nilainya 90 sampai 100. Dalam arti PP ini siap untuk digunakan tanpa adanya suatu revisi. Karena dari ini 5 orang guru ini yang 3 orang sudah mengikuti pembelajaran mendalam dari coding atau coding KA atau pembelajaran mendalam guru kelas. Terus dari nilai 2 guru ini 25% berarti dapat digunakan dengan revisi minor atau perbaikan redaksional nantinya. Untuk 1 guru ini adalah guru olahraga. Memang dia juga mengikuti pelatihan atau workshop di kelas kami. Akhirnya dia mendapatkan nilai 60 sampai 70. Tapi ini 12%, ya kemarin 50. Ini hanya 1 orang guru. Nah, di dalam RPP ini perlu direvisi terutama pada aspek kegiatan dan penilaian. Ini dari hasil analisis observasi pembelajaran, di mana ini adalah rekap dari hasil analisis pembelajaran observasi, di mana di sini tadi di dalam pertanyaan pembelajaran atau di dalam dia melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Di sini nilai 2 ditemukan pada guru itu AF. Hanya saya sebut panggilan saja. Deskripsi level 2, guru hanya menggunakan sedikit variasi sumber dan penyelesaian materi tidak signifikan. Jadi kita menggunakan rekomendasi tidak lanjut, yaitu peningkatan variasi sumber dari pembelajarannya. Guru AF perlu memperkaya perpustakaan sumber belajar digital dan non-digital, misalnya membuat infografis sederhana, mencari video pembelajaran yang spesifik atau artikel relevan selain buku teks. 2 menit. Dengan perubahan implementasi nyata di kelas, penguatan budaya refleksi melalui penjadwalan refleksi rutin di Kombel, mengembangkan kapasitas lanjutan berupa pelatihan tambahan tentang inovasi media pembelajaran digital, strategi pembelajaran berbasis proyek maupun pembelajaran kolaboratif. Kesimpulan, dengan proses pembelajaran mendalam atau doktrin dalam meningkatkan kompetensi guru di SDN Gunung Kidul, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah guru-guru di sekolah SDN Kidul dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, partisipasi serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pembelajaran secara mendalam secara signifikan meningkatkan kompetensi profesional guru dan personal guru. Peningkatan ini terlihat dari desain pembelajaran yang lebih inovatif, kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran kritis, serta motivasi guru untuk terus belajar. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yaitu keterbatasan waktu, sarana prasarana atau resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini
merekomendasikan pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi antar guru untuk mengoptimalisasikan dampak positif pembelajaran mendalam. Saran kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana diklat agar dapat melaksanakan pengembangan terus program ini secara bijak, bertanggung jawab, dan berkesinambungan. Kepala sekolah harus bisa berkolaborasi dengan guru untuk mencapai secara keseluruhan 8 profil kelulusan dan standar pendidikan nasional. Kepala sekolah agar dapat bekerja sama dalam membuat program perencanaan maupun pelaksanaan pendampingan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keprofesional guru serta kinerja guru. Kepala sekolah harus selalu melakukan kajian manajerial agar selalu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah sehingga dapat membuat rencana program yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bapak Ibu, ini adalah foto kegiatan. Yang pertama yang saya lakukan adalah penyesuaian visi misi. Yang kedua adalah diseminasi pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah diseminasi coding KA. Terus di sini ada workshop, ada proses observasi dan refleksi. Nah, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, ini saya temukan, ini adalah contoh dari pembuatan RPP. Di sini saya temukan bahwasanya ada miskonsepsi. Banyak miskonsepsi mengenai surplus learning atau itu tidak diperlukan. Apa yang dimaksud dengan surplus learning? Di sini bahwasanya surplus learning diperlukan untuk mencapai pembelajaran mendalam. Ya, terima kasih. Untuk waktunya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir 10 menit, Mas.